Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Setelah Xiaoyan berpikir dengan hati-hati, ia hanya bisa berkata dalam hatinya. Kemudian bahtera itu kini bergetar di dalam kegelapan di sekitarnya, lalu menghilang. Dan saat ini, yang terlihat hanyalah lautan kehampaan yang indah. Lalu semua lubang caching di yang timur juga telah diblokir dan agak sulit untuk masuk ke dalamnya. Lalu hanya beberapa lubang caching kecil yang tersisa. Saat ini, beberapa bahtera telah tiba di bagian paling timur dari kehampaan Ming Utara. Ini adalah pintu gerbang menuju ketiadaan ke arah timur, tetapi salurannya telah diblokir, maka sulit bagi orang luar untuk masuk. Namun itu juga berarti sangat sulit bagi orang-orang di dalam untuk keluar dan mengalahkan Taixu. Entah jika ketiadaan terbawa ke arah timur, maka akan menjadi seperti Laut Barat, tidak ada yang bisa melarikan diri. Saat ini, di bawah kepemimpinan Xia Yueli, sesampainya di lubang caching kecil, dan ketika mereka tiba, mereka pun tidak melihat lubang caching apapun. Bagaimana mungkin lubang caching itu menghilang? Adegan ini membuat Xia Yueli sangat terkejut. Jangan khawatir, apakah ada yang lain? Xiaoyan menghiburnya. Lalu Xia Yueli mengeluarkan peta bintang. Rex hanya bisa mencari lubang caching lainnya. Kemudian bahtera itu bergerak maju dengan kecepatan penuh, mencari lubang caching menuju ketiadaan timur. Setelah mencari lokasi 3 atau 4 lubang caching secara berurutan, Xia Yueli pun membeku di tempat. Semuanya hilang, dan Xia Yueli tidak dapat mempercayainya. Secara logika, lubang caching kecil di kehampaan Ming Utara seharusnya tidak hilang, kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Dongyeon Nothingness. Artinya seseorang melakukannya dengan sengaja dan menghancurkan lubang caching ini. Hal ini agar orang yang berada di belakang Anda tidak masuk lagi. Bisakah kita membuat lubang caching lagi? Xiaoyan pun bertanya. Membuat? Saya belum pernah mendengar hal ini dan saya juga tidak tahu. Xia Yueli tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kini Xiaoyan pun menjentikan lengan baju dan jubahnya, dan dalam hal ini, mata anjing harus menjadi pilihan terbaik untuk mengatasi masalah seperti ini. Tuan anjing, saya sangat yakin ini belum berakhir. Mata anjing meraung keras dengan suaranya yang keras, dan saat Xiaoyan mendengar ini, dia menamparnya dengan keras. Dia langsung dipukul dan terpental beberapa kali di geladak. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Lalu tidak menunggu mata anjingnya pulih, sebuah tangan tiba-tiba menekan tubuhnya, dan sentuhan dingin membuat mata anjing itu tiba-tiba bergetar. Hal ini mengapa begitu familiar? Xia Yueli meraih mata anjing itu, dan melihatnya dengan mata yang indah. Dia sangat ketakutan sehingga matanya dengan cepat bersembunyi di balik Xiaoyan, kemudian melihat Xia Yueli dengan ngeri. Keberadaan melampaui siklus hidup dan mati, dan ada banyak tahanan di dunia bawah. Xia Yueli terpantul di mata anjing itu, dan di matanya ada kekuatan yang membuat mereka takut. Kekuatan ini adalah kekuatan reinkarnasi yang hanya bisa dikendalikan oleh Pluto. Bunuh dengan 1000 pedang. Beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Saya sedikit tidak nyaman. Lubang caching kecil menghilang. Apakah Anda punya cara untuk membuat lubang cacing? Xiaoyan berkata perlahan. Bagaimana cara membuat lubang cacing? Kamu menganggapku terlalu tinggi? Dan kalaupun waktunya singkat, tidak bisa diselesaikan, bagaimana lubang cacing bisa hilang? Kata Goyan. Matanya memindai ketiadaan di sekitarnya, dan tiba-tiba berhenti di lautan ketiadaan yang gelap. Dalam kehampaan di mana awalnya tidak ada apa-apa, lubang cacing benar-benar muncul. Bukankah di sini? Goyan berkata. Ketika saya berbalik, saya menemukan bahwa Xia Yueli selalu melihatnya. Lalu tubuhnya gemetar dan seketika berubah menjadi seukuran telapak tangan. Lalu dia bersembunyi di balik lengan baju Xiaoyan sambil mendesis. Nampaknya seseorang telah membuat larangan buta di sini. Sudah saya buka kuncinya. Suara mata anjing segera datang dari lengan baju Xiaoyan. Menatap mata anjing yang ketakutan, Xia Yueli hanya tersenyum main-main. Kemudian saat ini, puluhan ribu orang berada di bahtera,
Di antara mereka pasti ada beberapa yang mahir dalam seni pelarangan. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut karena hanya mereka yang bisa mengerti bahwa sungguh kekuatan magis yang luar biasa untuk menembus batasan seperti itu hanya dengan satu pandangan. Aku bahkan tidak menyadari larangan buta yang begitu mudah, meskipun aku menemukan beberapa petunjuk sebelumnya. Jika itu mampu bersembunyi begitu dalam, ini adalah pembatasan tingkat tinggi. Meski aku menunggu untuk melihatnya, dap mundur 10.000 langkah, kita bisa bersama-sama mendobrak batasan ini dan pasti ini juga akan memakan waktu. Terlihat hal aneh yang tampak seperti sebuah sasaran, matanya menyapu cahaya biru dan larangan itu langsung dilanggar. Luar biasa, setelah menemukan lubang, etching, beberapa bahtera berubah menjadi pelangi dan tenggelam ke dalam lubang cacing. Pada saat yang sama, Xiuyan dan yang lainnya memasuki Nihility yang timur dengan keabadian 50.000 makhluk abadi dan iblis. Jauh di laut barat, nampak tidak ada apa-apa karena terjadi distorsi yang kuat di sekitar sini. Lalu kebetulan ada sekelompok besar prajurit Taiksu yang mencari sesuatu. Itu tidak mudah, perbatasan telah ditutup, atau lebih mudah untuk datang dan pergi dengan bebas di dunia kuno yang abadi dan iblis. Dalam ketiadaan yang memutarbalikan itu, terlihat sosok ramping dan tinggi perlahan muncul mengenakan rok yang elegan dengan aksesoris rambut yang indah, anting kristal, dan matanya melihat ke atas. Ciri-ciri wajah itu seperti ukiran batu giok yang diukir dari surga. Kemudian dia mengambil langkah maju. Di pergelangan kaki putih itu terdapat tali merah dan lonceng di atas berbunyi pelan. Baiklah, sekarang aku sudah masuk. Anda tidak dapat melarikan diri. Tidak. Saya harus memanggil Anda Xiuyan atau yang mulia di sini. Senyum nakal muncul di wajah cantiknya. Ada kilauan di mata indah itu, dan jika Xiuyan melihatnya, ia mungkin akan sangat takut sehingga melarikan diri. Hanya saja Xiuyan mungkin tidak memikirkannya, si benar-benar berasal dari dunia kuno keabadian dan iblis. Apakah kamu akan ketahuan setelah tiba? Angkat kepalamu, lingkungan sekitar sudah dikelilingi oleh prajurit Taiksu. Tangkap dia. Tangkap aku. Kedengarannya sangat menarik. Tangan jok ramping itu tiba-tiba terangkat, lalu prajurit Taiksu tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak dan kemudian berpelukan tak terkendali. Terlepas dari jenis kelaminnya, ia mulailah melepas pakaian, lalu dalam ketiadaan, sebuah pemandangan luar biasa terjadi. Menarik, tawa seperti lonceng perak menyebar, kemudian kaki teratai mengetuk pelan di bawah kekosongan, dan sosoknya langsung menghilang. Pergerakan ke arah timur adalah ketiadaan, dan seorang bintang bernama Hao Miao, terdapat nomor Taiksu yang turun ke dalamnya. Pertempuran sengit sedang terjadi saat ini, dan prajurit Taiksu menduduki bintang ini dengan keunggulan jumlah mutlak. Namun, ada juga dewa abadi yang duduk di atas bintang ini, dan masih menolak untuk sementara waktu. Ayo kita tangkap dia tanpa ampun, segerombolan semut itu. Kini Taiksu telah mengelilingi bintang ini dengan air, mengelilingi semua orang di pegunungan. Semuanya, kami telah mencoba yang terbaik untuk bertarung. Jadi jika mati di sini dalam pertempuran ini, maka tidak akan ada penyesalan sama sekali. Di dalam ngara gunung itu diwarnai merah dengan darah, banyak yang terluka dan tak terhitung jumlahnya, lalu semuanya berlumuran darah. Kemudian pemimpin yang mengenakan baju besi, tetapi juga armor mereka compang-camping, dan terlihat bahwa dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan rambut menjadi mengeras setelah ternoda darah. Saat ini bayangan besar menyelimuti pegunungan, dan bayangan ini bukanlah awan yang mengambang. Tetapi prajurit Taiksu yang tidak bisa dilihat secara sekilas mengenakan baju besi yang sama. Di tempat yang gelap penuh sesak napas di ngarai, bahkan mereka yang terluka parah. Mereka masih berdiri dengan susah payah dan hadapi pertempuran terakhir mereka.